Love Story Apps 20. Saya sudah beristri Ran, ujar Bara sambil menyandarkan kepalanya di sandaran sofa dan memejamkan matanya. Rania tahu Pak, ujar Rania santai dan duduk mepet ke Bara. Jangan menggoda saya kalau kamu sudah tahu Ran, nanti kamu menyesal, peringat Bara. Apa salahnya Pak, poligami aja boleh kok asal mampu, ujar Rania sambil cemberut. Saya menghargai istri saya Ran. Gak usah munafik deh Pak, Bapak nikah dengan anak Pak Haryo karena terpaksa kan. Dan dia juga tidak mencintai Bapak kan. Mau cinta atau tidak yang jelas kami sudah menikah, jawab Bara masih memejamkan matanya. Rania bisa memberikan apa yang dia tidak bisa berikan Pak, ujar Rania sambil memegang pipi Bara. Dengan sedikit kasar Bara menepis tangan Rania, membuat wanita itu merasa sangat kesal. Dan perlu kamu ketahui Ran, saya ini bukan siapa-siapa, dan tidak memiliki apa-apa Ran. Semua ini adalah milik orang tua istri saya. Bara beranjak menuju meja kerjanya melewati Rania yang kecewa mendapat penolakan. Baru kali ini ada orang yang menolak seksi tubuhnya. Jika tidak ada kepentingan lagi, kamu boleh keluar Ran, perintah Bara dingin. Bapak mengusir saya. Tanya Rania menahan tangis. Bara hanya mengangguk, dan mengangkat gagang telepon untuk memanggil bagian HRD. Pak Ari ke ruangan saya sebentar, panggil Bara kepada HRD bagian kepegawaian melalui saluran telepon. Bara melihat sekeliling ruangan yang terdapat banyak CCTV ini, Bara hanya tersenyum miring melihat usaha Haryo untuk memata-matainya. Jika orang yang tidak mengerti gak bakalan tahu letak-letak CCTV tersebut, namun Bara jangan dilawan. Walaupun bermain seorang diri, namun Bara menguasai semuanya. Ceklek. Pak Ardi masuk ke ruangan Bara dengan sedikit bingung karena tidak biasanya dia dipanggil ke ruang presdir. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Pak Ardi. Di perusahaan ini ada berapa banyak karyawan laki-laki yang single dan memiliki jenjang pendidikan bagian sekretaris atau minimal jurusan akuntansi atau ekonomi? Tanya Bara. Banyak Pak, tapi saya kurang hafal kalau tidak melihat datanya, ujar Pak Ardi. Bisa buka datanya pakai laptop saya? Tanya Bara. Bisa Pak. Silakan Bapak buka, Bara menyodorkan laptopnya ke hadapan Pak Ardi. Beberapa saat Pak Ardi telah sibuk membuka data yang diminta Bara. Ini Pak, ujar Pak Ardi menyodorkan tampilan file yang berisi data karyawan yang diminta Pak Boni. Bara melihat ada sekitar 15 orang yang tertampil di layar. Coba Pak Ardi bantu saya, tanya ke atasan mereka masing-masing tentang performa mereka ini dan pilih 5 orang untuk dites jadi sekretaris saya, ujar Bara. Tapi, Bu Rania Pak. Tanya Pak Ardi bingung. Saya sudah beristri Pak, saya tak suka digoda Pak, ujar Bara menjelaskan. Apakah perlu kami kasih teguran Pak? Tidak perlu, saya sudah tegur masih saja. Kalau boleh tahu, beliau nakpein aja Pak. Bapak bayangin aja di dalam ruangan cuma berdua dan dia membuka kancing bajunya 2 buah, keke Bara. Wow. Satu kali saya bisa atasin Pak, lain kali saya takut dia menyesal, ujar Bara. Saya salut sama Bapak, ujar Pak Ardi. Makanya saya minta segera ganti dengan laki-laki aja Pak, takutnya lain kali saya gak tahan digoda begitu, jawab Bara sambil tertawa. Baiklah Pak, segera saya seleksi. 2 hari harus sudah dapat ya Pak, dan selama 2 hari ini suruh cuti aja Ranianya. Baik Pak, saya permisi. Pak Ardi meninggalkan ruangan Bara dengan kekagumannya, seorang bos yang sanggup mengganti sekretaris menghindari tergoda dengan rayuan maut Rania. Rania yang mendapatkan informasi sungguh terkejut, bahwa Bara akan segera menggantikan posisinya dengan orang lain. Dan Rania dipindah tugaskan ke Departemen Finance. Sore harinya surat mutasi untuk Rania sudah langsung ditandatangani oleh Bara. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Bara dari dalam. Tampak Rania berjalan menuju meja Bara dengan wajah yang sulit diartikan. Ada apa Ran? Tanya Bara santai. Benaran saya dimutasi Pak? Tanya Rani tak percaya. Iya. Alasannya? Rani, kamu masih tanya alasannya? Saya rasa kamu sudah tahu alasannya Ran. Jangan-jangan Bapak tidak suka perempuan. Benar, saya tidak suka perempuan yang seperti kamu Ran. Ujar Bara marah membuat Rania sedikit bergidik ngeri melihat sorot mata Bara. Sambil menghentakkan kakinya di lantai Rania keluar dari ruangan Bara.
Semua karyawan lain yang menerima email announcement mutasi Rania yang secara tiba-tiba melihat Rania dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya bukan rahasia umum jika Rania terlibat affair dengan presiden direktur sebelum-sebelumnya, bahkan jika Tuan Haryo datang pun Rania dengan siap melayani. Makanya posisinya tidak seorang pun bisa menggesernya. Namun, kejutan di sore ini bahwa seorang Rania yang cantik jelita akhirnya lengser dari kursi kebesarannya. Karyawan lainnya menyangka bahwa Bara akan merekrut sekretaris baru yang lebih fresh dari Rania. Karena Rania sudah bekas pakai semua bos terdahulu. Bara pulang ke rumah lebih awal dari biasanya, dan mendapati Ainel sedang tertidur di gazebo depan rumah, di sebelahnya banyak makanan yang disediakan oleh Mbok Inah. "Ainel, kenapa tidur di sini?" tanya Bara sembari duduk di sebelah Ainel. Ainel membuka matanya dengan perlahan. "Gua bosan di rumah mulu," jawab Ainel sekenanya. "Mau jalan?" tawar Bara. Ainel hanya mengangguk, entahlah dia bingung. Tidak ada tempat bergantung selain Bara di rumah ini. Mau sendirian ada rasa takut yang menyerang apalagi mengingat kompleks ini seperti tempat pengasingan yang sangat jauh dari keramaian. "Yok," ajak Bara langsung menuju mobilnya. "Lo gak ganti baju dulu?" tanya Ainel. "Nanti aja sekalian setelah pulang." Kemudian Bara berpamitan dengan Mbok Inah dan Mang Bidin, untuk pergi mengajak Ainel jalan sebentar. Hanya melihat dunia luar, yang tak seorang pun mengenalnya jauh dari hiruk-pikuk kota dan aroma alkohol yang selama ini menjadi teman akrab Ainel. Bara mengajak Ainel menyusuri jalan yang tak jauh dari pabrik yang di sepanjang jalan dipenuhi dengan berbagai macam jualan yang dijajakan pada sore hingga malam hari. "Mau beli apa?" tanya Bara. "Lihat-lihat aja dulu," jawab Ainel. "Semuanya jajanan pinggir jalan," gumam Ainel. "Mereka memang jajanan pinggir jalan, tapi kamu bisa lihat semuanya bersih-bersih," bela Bara. Ainel hanya diam, dan sedikit rasa jijik melihat banyaknya jualan yang berjajar pinggir jalan dengan berbagai aroma. Ainel menutup hidung dengan tangannya, entah saat mencium bau sate perutnya malah mulas sekali. Tadinya Ainel sudah tertarik melihat jualan sate yang besar-besar. Saat didekati malah baunya sangat menusuk-nusuk hidung, bahkan bayi yang ada di perutnya begitu gelisah dan menendang-nendang. "Au!" pekik Ainel saat bayinya menendang dengan keras. "Ada apa?" tanya Bara sambil mernakul bahu Ainel. Ainel hanya menggeleng, dan mukanya sedikit pucat. Bersambung.